Saya ucapkan selamat pagi dan shalom. 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 Puji nama Tuhan. Hari ini bersukacita Bapak Ibu. Amin. Amin. Lambaikan tangannya. Kita bersukacita di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, marilah kesempatan di pagi hari yang indah ini kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Marilah kita persiapkan hati kita masuk dalam penyembahan kita. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk mengambil waktu teduh bersama dengan Tuhan. Kita akan bersyukur sebab kasih-Nya yang luar biasa di dalam kehidupan kita, sehingga kesempatan yang indah ini kita boleh bersama-sama datang kepada Yesus untuk memuji, menyembah Tuhan. Kita mau menikmati kasih-Nya dan kita bersyukur oleh karena kebaikan-Nya yang terus Dia limpahkan atas hidup kita, kesehatan, kekuatan yang diberikan kepada kita. Kita patut bersyukur kepada Dia. Kita rindu datang kepada Yesus, kerinduan kepada Allah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan di dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudera raya dipanggil dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setia-Nya kepada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, Batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impian musuh? Seperti tikaman maut di dalam kulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dialah Allah penolong kita. Dialah Allah yang senantiasa menyertai di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, setiap kali kita mengalami sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman, marilah kita datang kepada Yesus. Karena hanya Yesuslah harapan kita satu-satunya. Kita rindu datang kepadanya seperti rusa yang merindukan air. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam pujian seperti rusa di sungai.
seperti rusa yang rindu sungai-sungai yang jernih. Mereka berlari dengan sangat kencang untuk menemukan air sebagai sumber kehidupannya. Demikian kita hari ini harus memiliki kerinduan yang kuat untuk datang kepada sumber kehidupan kita, Yesus. Sungai jiwaku
mujizat dinyatakan, damai sejahtera diturunkan, dan sukacita ada pada kami. Dan kiranya damai sejahtera-Mu memimpin kami. Kita habiskan ibadah pada pagi hari dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus bersama-sama katakan amin. Dan tangan masalah kita Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi Shalom. Ya, saudara, ujian yang sangat menggugah rasa ya. Selama masa pandemi PPKM kita begitu sulit untuk merasakan kebersamaan ya. Kita online selama hampir 2 bulan yang sekitar itu beda katanya. Walaupun saya juga sampaikan di sini, direkam, disampaikan di YouTube. Kenapa? Karena kita makhluk sosial. Kita perlu berinteraksi satu dengan yang lain. Dan dengan bertatap muka seperti ini, kita bisa merasakan kesedihan orang lain. Kita juga bisa merasakan sukacita orang lain. Keberadaan kita membangun satu dengan yang lain. Amin. Puji Tuhan. Kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali datang. Kiranya Tuhan berkati dan kami bisa menikmati ibadah hari ini. Karena dimanapun kita beribadah, kesalahan menyembah Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus, ada sesuatu Tuhan kerjakan. Amin. Silakan menikmati ibadah hari ini. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Masih tetap semangat? Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah masuk dalam penyembahan kita, datang kepada Yesus. Saatnya kita akan bersuka cita di dalam Tuhan. Kita akan ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan pujian sukacita kita. Kita akan naikkan satu pujian sekali
kasih Tuhan bangkit berdiri Bapak Ibu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Di dalam kehidupan kita punya kekasih jiwa kita yaitu Yesus. Setiap kali kita sedih ataupun mengalami sesuatu yang buruk dalam hidup kita, memang kita datang kepada Sang Kekasih jiwa kita, yaitu Yesus Tuhan kita. Kita akan angkat satu pujian, Yesus Kekasih Jiwaku. Kita bergoyang ya Bapak Ibu. Yesus
7 hari 2. Jadi Esma istri meninggalkan dipanggil Tuhan. Saya sedang saat. Datang lagi masalah tapi kami minggu yang kemarin tugas kita adalah menghadapi dan menyelesaikan dalam masalah. Itulah yang kami rindukan untuk pulang dengan Tuhan. Waktu itu kami hanya balik-balik kita mungkin pencet-pencet HP mencari firman Tuhan. Saya mencari Matius itu ketemu di dalam Matius kalau tidak salah 5 ayatnya 7 dan 8 ya. Itu disitu tentang hati. Itu berbagai yang hatinya, yang hati atau yang suci hatinya. Itulah kedua ayat itu yang kami ambil. Karena apa? Hati terpenting itu yang menentukan dalam yang menuntun dalam perjalanan hidup kita bersama di dalam Tuhan maupun di dunia. Jadi kami menentukan itu hati itu menentukan sekali. Jadi saya juga setelah itu membaca, kami renungkan, saya menemukan lagi ujian yang ini. Hati yang senang adalah obat. Jadi kami akan menyaksikan yang membawa kesehatan dan kekuatan kita, kekuatan kami secara khusus itu adalah hati yang senang. Jadi kami akan pujikan senang saya. Hati yang gembira. Ya, hati yang senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Hati semangat yang patah berikan pulang, hati yang gembira hati senang. Terima kasih. Kesaksian yang sungguh luar biasa, yang semakin semangat di dalam Tuhan ya Pak Hadi ya. Untuk kita semua juga boleh semakin semangat di dalam Tuhan. Mungkin ada lagi? Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di tengah-tengah kita ada tamu. Saya rindu Bapak Ibu boleh memperkenalkan diri. Selamat bergabung di tempat ini. Monggo. Depan boleh. Depan saja. Halo. Terima kasih Bapak Ibu. Saya bersama istri, saya namanya Igede Joni Suhartawan, aslinya Bali. Ya, menikah dengan Putri Galuh Suratto, namanya Denok Kristianti. Kami dipanggil Bu Gede, Pak Gede dan Bu Putri atau Bu Denok. Kami baru tinggal di Jowo ini dan baru tahu ada gereja malah cuma sepelemparan batu dari rumah kami yang baru. Jadi kami pensiunan Bapak Ibu, kita lama di Jakarta, di liburan, akhirnya ketemu tempat yang terdekat. Ya, selama ini kami beribadah di Maluku. Memang kita dari GPDI Sosowi Jaya. Jadi kami di Mbak Denok dulu aslinya dari sana. Saya sendiri kami berdua itu kerja di Jakarta dan saya sendiri juga berada di Jakarta. Sekarang pensiunnya di malah di Jowo. Yang menyangka. Monggo pinarah kalau ada waktu. Kita pasti ada di rumah karena nggak ada kegiatan apa selain berkebun. Dan saya puji Tuhan diperkenalkan oleh Ibu Wah Kuning dan Pak siapa ya? Beliaulah berdua yang menunjukkan jalan di sini. Ya, terima kasih ya Bu. Saya kira ya semoga sahabat-sahabat, saudara-saudara di sini dengan Bapak Gembala dan Ibu bisa menerima kami dengan baik di sini untuk bertumbuh dan berkembang bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin, puji Tuhan. Dengan senang hati kami menerima Bapak Ibu di tempat ini untuk bersama-sama beribadah
akan bergabung di tempat ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu semangat ya? Semangat, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saat ini kita akan mengembalikan sebagian berkat yang Tuhan beri atas hidup kita. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan naikkan satu pujian sungguh bangga Bapa. Yang bertugas silahkan untuk mengedarkan kantong kami. Untuk maju ke depan untuk didoakan Bapak Gembala. Ya, Mas Dio, Mas Nova, Lukas, monggo. Mari kita doakan anak kita. Kami bersyukur karena kasih setiamu menjaga anak kami di masa-masa pandemi ini. Engkau menjauhkan mereka dari COVID dan sakit penyakit dan Engkau memberkati mereka. Hari ini mereka datang ke sekolah minggu. Tidak hanya mereka mendapatkan makanan yang cukup sehingga mereka tumbuh menjadi anak-anak yang berdasar iman yang kuat di dalam Yesus Kristus. Semakin hari semakin didewasakan, semakin hari semakin dipakai Tuhan. Berkat kasih karunia Tuhan ada pada anak-anak kami ini, masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Berkati jalan sekolah minggu, berkati guru pengajarnya, sehingga sekolah minggu ini akan menjadi sekolah minggu yang
gembirakan dan berkati. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Selamat beribadah sekolah minggu. Saya dari Panitia dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar, dan biarlah firman Tuhan yang boleh menguatkan di setiap hidup kita, boleh menguatkan di dalam setiap langkah hidup kita. Biarlah kita boleh terus dikuatkan oleh karena kasih-Nya. Kita akan ada satu pujian seperti wanita mengurangi. Yesus tetap
serta dalam segala perkara yang kami hadapi, kami boleh setia terus menanti janji-janji yang dikenakan. Kami boleh senantiasa bertelut di hadapan-Mu, dan kami menengadahkan tangan kami rindu menerima berkat dan pengurapan. Kiranya di pagi hari ini kami boleh menerima mana surga yang Tuhan sudah siapkan bagi kami, sehingga kami dalam perjalanan hidup hari-hari ini, di masa-masa pandemi, masa-masa PPKM ini, ketika kami mengalami kesulitan untuk bisa beribadah, berkumpul bersama-sama, dan tekanan-tekanan hidup mendera kami boleh punya kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Kami boleh punya kemenangan demi kemenangan, bahkan lebih daripada kemenangan, karena Allah beserta dengan kami. Berbicara Tuhan, kami siap dengar. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan. Shalom. Nah, hari ini hari yang indah kita bisa beribadah hari ini. Kita sukacita. Hari kita akan persiapkan Alkitab kita dari Kejadian pasal 28. Kejadian pasal 28 bisa ditampilkan. Ya, yuk kita akan baca sama-sama. Bapak Ibu bisa lihat di slide, boleh di Alkitab masing-masing boleh. Yuk, 2, 3. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, jangan ambil istri dari perempuan Kanaan. Yes, 2. Oke. Bersiaplah, pergilah pada Arab, ke rumah Betuel ayah ibu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Terus, moga-moga ia memberikan orang berkat yang untuk Abraham kepada serta kepada keturunan, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Demikianlah Ishak melepaskan Yakub, lalu berangkatlah Yakub kepada Laban anak Betuel, orang-orang itu saudara Milka ibu Yakub dan Ishak. Ketika Ishak melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepaskannya kepada Laban untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke padang Aram. Maka Ishak pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya, di samping istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayat. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka berhentilah ia. Di bumi ada dirinya sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan diberikan kepadamu dan kepada keturunan. Keturunan akan menjadi seperti batu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkata ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini, tidak ada lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi pintu dan menuang minyak ke atasnya.
Dia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu berdasarkan Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allah. dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepada. Saudara, saya ngambil natsnya dari ayat 20 sampai dengan 22. Saya akan bacakan 20-22. Lalu bernasalah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Dan bawah ya, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ya, saudara-saudara Tuhan, siapakah Yakub ya? Yakub adalah orang yang telah melakukan kesalahan ya, sehingga ia harus menerima akibat dari perbuatannya itu. Kalau nanti baca di pasal-pasal sebelumnya ya, Yakub dan Esau itu adalah anak Ishak, kembar sebetulnya ya. Mereka lahirnya itu berpegangan ya, yang satu keluar dipegang kakinya keluar ya, tapi keduanya memiliki sifat berbeda. Saudara, yang satu suka berburu, satunya adalah anak rumahan, saudara. Dan di antara keduanya memang terjadi sesuatu yang memang tidak baik di dalam pola pengasuhan anak ya. Yang satu anak bapak, yang satunya anak ibu, seperti itu. Dan ketika bapak ini tidak memberkati anaknya ya, Esau kedengaran sama ibunya, sehingga ibunya ini ucu-ucui anaknya, kamu pakailah kulit binatang, kemudian berikan persembahan sesuatu makanan kepada ayahmu supaya kau diberkatinya. Dan kemudian berkat kesulungan itu turun kepada Yakub ini, saudara. Si Esau ini datang dari hutan, kemudian kelaparan, dan dia menukarkan hak kesulungannya kepada saudaranya ini. Jadi 2 kali dia ketipu, saudara, oleh Yakub ini. Yakub sadar betul bahwa ini juga sebuah kesalahan. Ya. Banyak orang juga mengalami kesalahan dalam hidupnya. Tidak terlepas saya ataupun bapak ibu saudara, benar ya? Kita sering melakukan kesalahan. Ada beberapa orang yang menanggapi kesalahannya itu dengan mengutukmi diri sendiri, kemudian menghukum diri sendiri, atau juga dihukum oleh orang lain dan tidak mau move on dari kesalahan itu. Sesungguhnya kalau kita salah memang kita layak dihukum. Tetapi yang seharusnya terjadi adalah ketika kita salah harus mengakui kesalahan itu, sehingga segera terjadi penyelesaian, segera terjadi rekonsiliasi, pendamaian dari orang-orang yang bermasalah. Yakub adalah orang yang gagal dalam hidupnya. Ia telah menipu saudaranya sehingga kini ia harus pergi jauh ya, dari ayahnya, dari orang tuanya, dari saudaranya. Kenapa? Karena Esau menjadi marah. Ya, ketemu titenono gitu ya. Dan dia godang orang nyuwek, dan dia banyak orang hidup ya. Wes putus. You and me and gitu ya. Kata seperti itu, saudara. Ia telah menipu saudaranya sehingga kita harus pergi jauh ke rumah Laban. Laban itu saudaranya omnya, seperti itu. Dia harus meninggalkan saudaranya, orang tuanya, dan memulai satu babak kehidupan yang baru, saudara. Kalau sekarang mungkin kita diusir pergi ke luar kota lebih enak. Kenapa? Karena kita punya Google Map, kita punya sosmed, kita bisa mencari banyak kemudahan-kemudahan di sana. Tetapi pada zaman itu ketika orang harus keluar dari sebuah komunitas dan desa, maka dia akan mengalami kesulitan yang super parah. Kenapa? Karena ya penduduknya belum padat, ya. Kemudian komunitas-komunitasnya juga jauh-jauh, kemudian ada bahaya-bahaya yang mengintai di sana. Tetapi Yakub harus melalui itu semua, saudara. Tiba-tiba dia harus meninggalkan zona nyaman yang dia miliki selama ini bersama ayah, ibu, dan saudaranya. Keputusan itu menentukan keberhasilan masa depannya kelak. Ya, bagaimana Yakub ini harus memikirkan ketika aku keluar dari rumah, ketika aku pergi, ketika aku merantau
berhasil, bagaimana supaya aku sukses, bagaimana supaya aku tidak benar-benar menderita, tetapi aku juga menghasilkan masa depan yang penuh harapan itu. Saudara Tuhan, selama 14 tahun ia bekerja di rumah Laban. Pada akhirnya semua dirindukan terkabul juga sesuai dengan harapannya. Karena itu Yakub membuat janji Nasar yang ditujukan untuk dirinya sendiri di hadapan Tuhan berkaitan dengan masa depannya. Ayat 20, 21 dan 22 tadi. Saudara Tuhan, hidup kita selalu ada dilema dengan persoalan-persoalan. Kita terlalu nyaman dengan zona nyaman kita. Ketika anak-anak ada di rumah, tentu digulung-gulung dengan orang tua, benar? Ya, masakin, cuci, ya semuanya dilayani. Bahkan sampai parahnya makan itu kalau nggak diambil nggak makan. Ya. Apa iya kalau sudah gede nggak mandi dimandiin lagi? Mereka nggak begitu juga ya. Artinya ada banyak orang terlalu menikmati zona nyamannya dan ogah untuk keluar, nggak mau. Rasa-rasa kalau suruh keluar. Tetapi ada satu waktu dalam hidup kita itu memang harus membuat keputusan untuk melangkah keluar dari zona nyaman ini, supaya kita boleh melihat sesuatu yang baru di luar sana. Yakub ada di zona nyaman dan dia karena satu keadaan harus lepas dari zona nyamannya. Ya, nanti ada anak muda kita yang mulai mempersiapkan diri untuk menikah. Zona nyamannya nikmati sampai mengalami masa pernikahan, digulung utang orang tua, ya, tidur bersama orang tua, makan bersama orang tua. Tapi nanti kalau sudah menikah harus mulai memikirkan untuk ngomongnya naik uang, untuk mulai membangun rumah tangga sendiri, dan itu awang-awang nanti bayangin gitu ya. Yakub mengalami itu. Lalu bagaimana supaya kita menikmati seperti yang Yakub alami? Karena Yakub pada akhirnya dalam perjalanannya sampai ke tempat Laban 14 tahun dia ada di rumah Laban, bukan menikmati zona nyaman yang baru, Bapak Ibu. Di tempat Laban ini juga dia ditipu lagi gitu ya, saudara. Dia nyenangi anaknya, dikasih anaknya yang lain yang lebih tua, seperti itu. Ya, tulisan Tuhan. Ada 3 hal nasab Yakub untuk dia pada akhirnya menikmati berkat-berkat Tuhan. Maka mari dalam kesempatan hari ini, kalau setiap kita sedang merencanakan masa depan yang diberkati Tuhan, masa depan yang penuh harapan itu, mari kita buat komitmen di hadapan Tuhan masing-masing. Kita akan belajar dari komitmennya Yakub pada pagi hari ini. Apa itu? Dikatakan di ayat 21, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Yakub mau menempatkan Tuhan menjadi Allahnya. Saudara, Tuhan Yakub dengan komitmen ingin menempatkan Tuhan sebagai Allahnya. Konsep Tuhan bagi Yakub adalah kepercayaan kepada satu pribadi yang berkuasa, yang sanggup menolong di waktu susah atau saat seseorang berada dalam tengah ancaman. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Disitulah Allah yang maha kuasa. Sedangkan konsep Allah bagi Yakub adalah suatu pribadi yang maha tinggi di atas segala Allah, dan tidak ada lagi yang sanggup melebihinya. Dia bukan saja Tuhan, tetapi sekaligus adalah Allah. Ya, kita biasa menyebutkan Tuhan Allah, gitu ya. Itu sebetulnya 2 kata yang berbeda, punya makna yang berbeda, tetapi digabungkan. Ya, Tuhan itu Kurios, Allah Elohim, Allah pencipta segala sesuatu. Saudara, bagaimana supaya kita menikmati janji-janji berkat Tuhan? Apa yang kita kerjakan dengan susah payah di luar Tuhan adalah sia-sia. Amin. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, seperti di PRT kemarin ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan Yakub ini tidak menempatkan Allah sebagai Tuhannya, Tuhan sebagai Allahnya, sebagai pribadi yang berkuasa atas hidupnya, sebagai pribadi yang lebih tinggi dari apapun, yang sanggup untuk menyediakan apa yang dibutuhkan, yang dia perlukan, yang sanggup membuka tembok-tembok, menghancurkan tembok-tembok pembatas yang membuat kita tidak bergerak, yang sanggup untuk memberikan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Saudara Tuhan, hidup kita terlalu sering didoktrin. Kalau kamu pintar, kamu sukses. Kalau kamu kaya, kamu akan dihormati orang. Kalau kamu ganteng, kamu akan mudah cari jodoh. Kalau kamu cantik, mudah cari pacar. Saudara, itu adalah pandangan umum di sekeliling kita.
Tapi saya mendapati ada banyak orang yang memiliki itu semua juga tidak berjalan pemahaman-pemahaman ini. Sekalipun kita cakap, mengerjakan banyak hal, sekalipun kita pintar, sekalipun kita kaya, sekalipun kita cantik, sekalipun kita itu ganteng, tidak selalu kita bisa mendapatkan apa yang layak kita dapatkan. Ayub adalah orang yang sudah berdosa, tetapi dia membalikan keadaan. Dia mengakuinya di hadapan Tuhan dan dia menjadikan Tuhan itu Yahweh Allahnya, Tuhan Allah, Adonai Elohim. Maka penting dalam hidup kita, dalam mengambil keputusan-keputusan hidup kita, berjalan dengan menempatkan Allah di atas segala sesuatu dalam hidup kita. Kadang orang bekerja karena saking senangnya pekerjaan sehingga lupa untuk beribadah. Orang sudah kaya, sudah cukup, sehingga merasa dengan kecukupannya, dengan kekayaannya, dengan apa yang dia miliki, tidak perlu berdoa. Kalau sakit bisa beli obat, bisa datang ke dokter, apalagi sekarang BPJS. Apa berdoa? Saudara-saudara, Tuhan tidak suka dengan semua kesombongan-kesombongan kita. Dalam renungan yang kita sampaikan di persekutuan rumah tangga, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Maka penting ketika kita mulai membuat keputusan untuk melangkah keluar dari zona nyaman kita, dan kita hendak memulai rumah tangga baru, usaha pekerjaan baru, tempat kerja baru, dan segala sesuatunya baru dengan semua yang ketidaktahuan kita. Jangan main gambling saja dengan hanya melihat prospek-prospek saja, tetapi mulai tempatkan Allah yang Maha Kuasa itu yang mengendalikan hidup kita, sehingga dalam langkah gerak kita, dalam perjalanan hidup kita, kita selalu dalam kasih karunia Allah. Tetapi apakah kemudian ketika Allah menyertai kita, tidak timbul persoalan, tidak timbul kesulitan? Minggu-minggu yang lalu saya sampaikan di dalam ibadah online saya, bahwa penyertaan Allah itu bukan berarti meniadakan kesulitan-kesulitan, bukan berarti meniadakan persoalan-persoalan. Karena justru dalam kesulitan, justru dalam persoalan-persoalan, ujian iman kita itu terjadi. Apakah kita tetap mempercayai Allah? Ketika dagangan kita tidak laku, ketika toko kita sepi, ketika pertanian kita tidak menghasilkan, apa yang muncul dari lidah bibir kita? Kalau kesahkan, sungut-sungutkah, bertanya-tanya kepada Tuhan, meragukan kuasa Tuhan, ataukah kita bisa melihat dari sudut pandang ilahi bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Rasul Paulus sekali bahwa di dalam diriku ada duri dalam daging, itu sebuah kelemahan yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Ada banyak penafsiran memang. Bentuk badannya yang pendek, kemudian bentuk wajahnya yang tidak ganteng, menurut penafsiran juga ya. Kemudian bisa jadi karena ada penyakit di dalam dirinya yang membuat dia kadang-kadang lemah. Tetapi juga ada sakit yang timbul karena penganiayaan selama dia menjadi rasul, dia ditangkap, disesat dan sebagainya. Ya, Rasul Paulus, ada dulu dalam dagingku yang senantiasa menggocok aku. Tapi pada akhirnya apa? Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi nyata. Saudara, ketika kita selalu menempatkan diri kita lemah di hadapan Tuhan, menempatkan diri kita menjadi orang yang hanya bisa ngantuk ke tangan di hadapan Tuhan, itulah yang seharusnya kita miliki. Jangan sampai karena kita
kemudian kita tidak mengandalkan Tuhan. Karena kita sudah sehat, kita lupa untuk menyembah Tuhan. Ketika kita punya segala sesuatu, kita hal lupa. Maka dalam segala perjalanan kita, jadilah seperti Yakub ini. Lalu nasal Yakub, jika Allah menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ya. Mari jadikan Tuhan sebagai Allah kita. Ya. Yang kedua, bagaimana supaya diberkati, masa depan yang diberkati oleh Tuhan? Yakub berjanji bersedia mendirikan rumah Allah, ya, ayat 22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Ya. Kok cuma batu ya, tapi ya, karena di masa PL memang tempat-tempat untuk penyembahan ya masih seperti animisme, dinamisme seperti itu ya, menggunakan batu sebagai tanda, gitu ya. Kemudian ini baru batu satu yang dipakai untuk alas tidur. Nanti lagi ada batu yang ditumpuk 12 dan sebagainya ya. Nanti baru begitu sinagog ya, bait Allah ya, saudara. Dan sekarang sudah berubah menjadi gedung gereja seperti ini. Tetapi pada prinsipnya adalah satu tempat yang dikhususkan untuk kita memuji, menyembah Allah. Konsep bait Allah dalam PL sangat penting karena bait Allah diidentikan dengan kehadiran Allah ya secara dasar di dalam hidup orang percaya. Lalu bagaimana kita menjadikan memiliki bait Allah dalam hidup kita? Ingat kata firman Tuhan, tubuhmu adalah bait Allah ya. Saudara, mari jadikan tubuh kita itu sebagai kediaman Tuhan, sehingga melalui hidup kita itu sifat-sifat ilahi dari surga itu mengalir. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi. Tempat ini siapa yang hadir? Kita. Dan melalui kasih dari surga itu kita bisa mengalirkan kasih, membagikan damai sejahtera, membagikan sukacita, membagikan penguatan-penguatan, dan kehadiran kita itu dinanti-nantikan orang. Kenapa? Karena kehidupan kita merepresentasikan, menggambarkan suasana ilahi ketika kita ada dengan seseorang yang di dalam lindungan Tuhan, di dalam pemberian Tuhan, kita akan merasa nyaman, kita akan merasa damai, kita akan merasa luar biasa dalam hidup kita. Konsep bait Allah ini penting dari bagi hidup kita hari-hari ini. Ketika kita menyadari bahwa tubuhku adalah bait Allah, kita akan menjaga tubuh kita dari kenajisan, kita akan menjaga tubuh kita dari dosa, kita akan memperlakukan tubuh kita menjadi tubuh yang dikhususkan bagi Tuhan. Jangan merokok, ya, dan merokok merusakkan tubuhmu, mengurangi masa hidupmu, ya, juga mengurangi jatah makanmu, ya kan? Istrinya kekurangan untuk makan. Kenapa? Seharusnya uang rokok itu kalau dikumpulkan sebulan bisa 600.000, dikasihkan istri, bisa beli tongseng, beli sate, gitu kan? Bisa dimakan sama-sama. Nah ini kadang-kadang kan para pria kurang menyadari atau kurang-kurang tidak tahu gitu ya. Mas, kasih teh, ya sepedanya. Ya, tapi rokoknya boleh. Ya. Jangan seperti itu ya. Mari kita gunakan dengan berhikmat, berkat-berkat Tuhan, ya, supaya melalui kehidupan kita, kalau tubuh kita adalah bait Allah, kita jaga kekudusannya, kita jaga kesuciannya, sehingga hidup kita semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Ya. Bagaimana kita beri yang terbaik kepada Tuhan? Kalau dengan sadar kita itu merusakkan tubuh kita, ini tidak hanya rokok, tapi pola makan, pola hidup, pola pikir yang tidak sehat ini merusakkan semuanya. Saudara, kalau pikiran kita tidak sehat, kita cenderung stres, kemudian depresi, kemudian bisa menjadi gila. Saudara, sebetulnya banyak orang itu sebenarnya gila dalam tahapan-tahapan tertentu, itu dalam psikologi seperti itu. Tapi orang yang benar-benar gila itu kalau sudah lupa ingatan gitu ya, itu dianggap gila, guyu dewe di pinggir jalan baru gila, telanjang di pinggir jalan baru gila. Tetapi dalam tahapan tertentu sesuai kata dokter
dan teman-teman juga masuk dalam kategori ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Kalau kita mudah tersinggung, itu gangguan jiwa sebenarnya. Kalau kita mudah marah, itu gangguan jiwa. Kalau kita mudah salah arah, itu namanya disorder, itu juga gangguan jiwa. Karena pola pikir kita tidak sehat, maka kita penting untuk lebih dekat kepada Allah, untuk menikmati hadiratnya, untuk menenangkan pikiran kita. Karena orang-orang demikian seringkali adalah orang-orang yang insecure, orang yang merasa tidak aman, tidak nyaman dirinya dengan lingkungan di sekitarnya. Kenapa orang mudah marah, mudah tersinggung? Karena dia merasa dirinya tidak dihargai. Sementara penghargaan kita seharusnya bukan didapatkan dari orang-orang di sekeliling kita, tetapi penghargaan yang dari Tuhan. Kita kehilangan gambar diri yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kita selalu haus untuk dipuji, disanjung, diterima oleh orang-orang di sekeliling kita. Kita insecure, tidak nyaman kalau kita itu berada seakan-akan satu level di bawah orang lain. Saudara, kita harus merasa aman karena dekat dengan Allah. Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah sumber kekuatanku. Saudara Tuhan, kalau kita ada di dalam Allah, apapun kata orang itu tidak menjadi penting. Entah kita berbuat baik atau tidak, artinya tidak melakukan apa-apa, ya. Kita tidak penting dipuji atau tidak. Karena berbuat baik itu sebetulnya adalah keharusan bagi kita sebagai imbas dari keselamatan yang Tuhan berikan. Saudara, ini pola pikir, pola makan. Yuk makan yang sehat, segala sesuatu halal, itu benar saudara. Makan B1 boleh, B2 boleh, B3 gak apa-apa, B4 gak apa-apa, ya. Teman saya punya gereja itu namanya Berkat Bagi Bangsa, gitu ya. Kalau ngasih judul di dalam form itu kan GBI B3 gitu. Jadi kita punya guyon-guyon. Kalau B1 itu hukum, ya. Kalau B2 babi, kalau B3 apa? Begitu ya. Wadah, gitu ya. Saudara, banyak pendeta, teman-teman kami juga suka seperti itu, ya. Setiap kali pertemuan bikin merica kuk, merica babi. Terakhir mau merica landak kan, ya. Seperti itu. Jadi, saudara, pada akhirnya ada teman-teman yang kemudian jatuh tumbang stroke bukan karena pelayanan tetapi karena banyak makan seperti itu. Saya berharap ini tidak terjadi kepada jemaat di tempat kita. Yuk kita jaga kesehatan baik-baik, ya. Pak Heru dulu kebanyakan apa Pak sate, ya, karena nggak ngundang Pak Gembala, akhirnya dibuka sendiri. Saudara terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita baru sadar kalau kita sudah sampai di tahap sakit. Ya, kalau sehat orang kokoh, ya. Segala sesuatu halal boleh, tidak ada yang melarang. Tetapi kita harus sadar, tidak semuanya membangun, tidak semuanya bermanfaat. Maka pilihlah makanan yang sehat untuk kita terus bisa menjadi baik Tuhan, baik Allah yang menghadirkan Allah dalam hidup kita. Pola pikir, pola makan, pola hidup, ya. Hidup kita ada 24 jam Tuhan kasih sama rata semuanya, dari Bali sampai Jawa Barat, ya, seluruh dunia 24 jam saja. Tetapi ada banyak orang itu punya sikap workaholic, orang yang suka bekerja sehingga melupakan waktu istirahat, meniadakan waktu ibadah, meniadakan waktu untuk makan, refreshing, istirahat dan sebagainya. Bekerja. Pada akhirnya di usia yang lebih muda dia menjadi stroke, kemudian menjadi mati. Saudara Tuhan, kita harus berhikmat dengan waktu-waktu ini, karena waktu kita sama dan waktu kita di dalam Tuhan semakin mendekat kepada kedatangan Tuhan. Gunakanlah hari-hari ini dengan bijaksana. Bekerjalah selayaknya orang bekerja. Ada jam kerja, 8 jam kerja sehari, cukup seperti itu. Kalau kita tidak membatasi diri saudara, mengikuti pola kerjanya mesin, ya, wah ini ada lemburan, sekali seminggu mungkin tidak apa-apa. Contohnya kalau pas terima gaji karena bonusnya tinggi. Sudah Tuhan, kalau kita tidak hati-hati kita terjebak. Padahal kita itu bukan mesin, ya. Mesin itu kalau istirahat sebentar dikasih oli jalan lagi, tidak
persoalan. Tetapi kita itu butuh proses yang lebih lama untuk istirahat. Ya. Jangan begadang. Kalau malam, apalagi yang sudah sepuh-sepuh, Bapak Ibu, saudara-saudara Tuhan, saya ingatkan, sebisa mungkin jam 10 sudah tidur, jam 10 malam, gitu ya, supaya tekanan darah kita itu menjadi lebih teratur. Benar ya, Bapak Ibu? Istirahat yang cukup. Kalau bangun jangan get, ya. Melek dulu, kemudian gede-gede, ya, 1,5 menit, kemudian duduk di tempat tidur 1,5 menit, ya, dihitung boleh ya, seperti itu, kemudian baru duduk di ranjang, kemudian baru bangun. Tapi kalau langsung bangun, itu akan menghentakkan jantung, saudara. Ini yang harus kita pelajari. Pola hidup yang sehat. Kalau perlu olahraga, ya. Menurut saya gede sekarang pakai kemben gini kan enak ya, nggak terlalu kelihatan. Ketika saya pada teman-teman cerita, Pak, perutmu kayak perut begini. Iya, aku padahal makannya sedikit. Saya itu makannya cuma sesendok, Pak, gitu ya. Sesendok, bapak sesendok maksudnya ya. Kemudian itu kurang olahraga. Oh iya, pada akhirnya saya kurangi karbohidrat, kemudian saya coba jalan-jalan juga seperti itu ya, supaya semakin sehat. Saudara Tuhan, miliki pola hidup yang sehat. Hindari merokok, hindari minuman keras, bukan sepatu ya, minuman keras gitu ya, hindari supaya kita semakin sehat, semakin kuat dan menghadirkan bait Allah melalui hidup kita. Sehingga orang mencari kita itu bukan untuk melabrak, bukan untuk murid-murid, tetapi mencari kita itu untuk bisa menemukan hadirat Tuhan. Ya, Bu Yuni itu luar biasa ya. Kalau dekat Bu Yuni nyaman gitu ya, bisa curhat, bisa dikuatkan, didoakan. Bukankah itu adalah sesuatu yang ada di dalam bait Tuhan? Benar saudara, kenapa Bapak mau datang ke sini? Kan gak ingin ketemu saya, tapi Tuhan di rumah Tuhan bersama-sama. Ya, saudara Tuhan, jadikan hidup kita itu punya rencana untuk menjadi bait Allah. Yang penting, yang menjadi pertimbangan Yakub menjadikan atau membangun bait Allah. Yang pertama, melakukan sifat memiliki sikap historis, memiliki nilai historis sejarah. Yakub ingin melakukan sesuatu yang bermakna yang tidak hanya diingat seketika, melainkan diingat untuk selama-lamanya. Kalau hidup kita itu menjadi bait Allah, ketika orang juga menikmati kehadiran kita sebagai bait Allah, ketika kita berpisah, kita akan selalu ingat kapan kita menikmati itu. Saya masih ingat ketika saya masih remaja, kemudian bertumbuh menjadi lahir baru, ya. Dengan siapa saya menikmati kelahiran baru itu? Dilayani oleh siapa? Bukan pendeta, tetapi kakak rohani saya waktu itu. Tahun sekitar 1993, sekitar bulan Februari, saya baru pertama kali mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dilayani oleh Mas Agung namanya. Dia mahasiswa April, kemudian dia sekarang sudah kerja di Danau. Saya masih ingat peristiwa itu, bahwa saya dilayani oleh orang ini. Saudara, penting dalam hidup kita juga membangun histori dalam hidup kita. Bagaimana masa-masa pertumbuhan kita di dalam Tuhan, perjalanan kita di bersama Tuhan. Kedua, memiliki nilai teologis, saudara. Yakub ingin bahwa mendirikan rumah Tuhan itu adalah simbol dari kehadiran Tuhan. Kehadirannya harus dihormati, dihargai, karena dia layak menerima pujian penghormatan kita. Dalam rumah Tuhan setiap orang boleh memperoleh kekuatan, jamahan, penghiburan, dan damai sejahtera. Saudara, kalau kita menghadirkan Allah sebagai bait Allah dalam diri kita, maka ada kuasa Allah dinyatakan. Tidak saja kita mengalami kesegaran dan kesegaran secara pribadi, tetapi melalui hidup kita akan muncul aliran-aliran hidup, air hidup bagi orang-orang di sekeliling kita. Maka tadi saya gambarkan, kalau saya dekat dengan seseorang merasa damai, nyaman, luar biasa, orang ini adalah orang takut akan Tuhan, maka disitulah terjadi sesuatu yang memang Tuhan rindukan. Setiap kita adalah kawan sekerja Allah, kita adalah kepanjangan tangan Tuhan, kita adalah ambasadornya surga, sehingga melalui kehidupan kita suasana surga itu mengalir. Nilai teologis adalah
bahwa kita belum merasakan hadirat Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Yang ketiga, memiliki nilai edukatif dengan membangun rumah Tuhan. Kita mau gak mau akan membangun satu sistem keluarga yang baru, pendidikan dalam rumah tangga. Sadar atau tidak, kita bukankah selalu mengajarkan anak-anak kita, yuk cari makan, betul gak? Doa makan. Sebelum berangkat kemana, yuk dulu melakukan apa, yuk dulu baca firman Tuhan. Seperti itu. Ada edukasi di dalam mendirikan rumah Tuhan. Maka saudara, jadikan hidup kita itu juga tempat di mana kita mengedukasi diri, mengedukasi orang-orang di sekeliling kita. Yang terakhir ketika Yakub berjanji setia memberikan 1/10, ya. Dikatakan di bagian akhir, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Dari segala sesuatu, ya, yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Dalam banyak pelayanan yang saya alami, orang-orang mengeluh, saya tidak punya Pak untuk perpuluhan, bahkan persembahan. Ya. Saya kan juga bingung, gitu. Nggak bisanya kenapa, gitu ya? Ya tidak ada uang. Persembahan itu kan tidak hanya uang. Ayat ini berkata apa? Dari segala sesuatu yang kau berikan, yang Tuhan berikan. Saudara, kalau kita diizinkan hidup, kita itu sudah disediakan makan, minum dan sebagainya, kan? Ya, saudara. Hanya kita bagaimana memanage itu semuanya. Tuhan tidak meminta secara nominal nilainya 100.000, 200.000, tetapi 1/10, maka nilai nominalnya bisa berubah. Kalau hari ini saya diberkati Tuhan dengan senilai 50.000, maka 1/10-nya adalah berapa? Kalau berkatnya 50.000, 1/10-nya 5.000. Kalau 100.000 berapa? Oh, 10.000 cuma 2, yang lainnya 5.000. Kalau 1 juta sampai 10-nya berapa? 100.000. Saudara, bahwa persembahan persepuluhan kita itu tidak bergantung nominalnya, flat, tidak, ya, tetapi sesuai dengan berkat yang kita terima dari Tuhan. Kalau kita diberkati 50.000, kita persembahkan 5.000, jangan rendah hati kalau ada orang persepuluhan 500.000. Jangan rendah hati kalau yang lain persepuluhannya 100.000. Pak, aku malu cuma 5.000. Saudara, sesuai dengan berkat yang saudara terima, sisihkan 10%-nya untuk Tuhan. Kenapa ini penting, saudara? Persepuluhan ini, karena perpuluhan ini sebagai tanda pengakuan bahwa kita itu bersedia mengikat hubungan yang erat dengan Allah sumber kehidupan dan tetap berjalan bersama Dia. Kita membuat relasi kita dengan Allah itu semakin kuat. Pengakuan bahwa Allah sang sumber berkat, pengakuan bahwa Allah yang menyediakan segala sesuatu layak menerima apa yang disebut sebagai persembahan, persepuluhan. Persepuluhan itu kita tidak memberi Tuhan, tetapi kita mengembalikan. Kenapa dikembalikan? Di dalam Maliaki cukup jelas ya, bahwa Allah persepuluhan kepercayaan rumah Tuhan. Kemudian ada janji-janji berkat di sana. Saudara, saya seringkali menggambarkan seperti ini. Kalau saudara punya kebun yang dia sawah ditanam cabai, ya, cabainya merah-merah, panen banyak, pas harganya tinggi, menjadi kaya, mendadak, gitu ya. Disisihkanlah sebagian yang tua-tua, yang bagus-bagus untuk disimpan, untuk kemudian dipersiapkan menjadi benih yang berkelanjutan, supaya dengan 10% ini, ya, kemudian ini dididar lagi. Ketika masa panen sudah selesai, akar-akar dicabut, kemudian diolah kembali, kita punya benih yang baru, ya. Benihnya yang baru kemudian ditebar lagi, disisihkan lagi kalau panen, kemudian berulang seperti itu. 1/10 itu hampir seperti itu, saudara. Sehingga kita tidak akan kekurangan berkat di dalam hidup kita. Kenapa
Karena pertanian di zaman dulu berbeda dengan sekarang. Sekarang kalau panen ya dihabisi nggak apa-apa karena bisa beli. Tetapi di zaman itu nggak ada kan. Di zaman itu lebih kepada cara-cara tradisional seperti ini. Saudara-saudara, kita mengikatkan diri kepada Allah, sumber berkat, Allah yang sudah menyediakan. Kita harus memanagenya dengan baik. Sebagai wujud rasa syukur yang tak terucapkan atas pertolongan Tuhan, sebagai sebuah pengakuan bahwa semua berkat yang kita terima berasal dari Tuhan, sebagai kesaksian bagi orang lain bahwa Allah yang kita sembah itu hidup, berkuasa, memelihara hidup kita sampai kepada hari-hari ini. Saudara, surah-surah ini kan teman-teman kita yang muslim itu juga mengumpulkan zakat beriman, 2,5%, gitu ya. Seperti itu. Saya di sekolah dengar rasa-rasa. Kalau saya kan tidak diwajibkan, gitu ya. Pertama karena honorer, yang kedua karena gajinya kecil, yang ketiga karena orang Kristen, pendeta lagi, kan gitu. Jadi tidak dijak ngomong-ngomong. Tapi teman-teman saya yang lain ngomong dengan keras. Ini uang dikumpulkan untuk apa? Udah dipotong ini. Tapi yang kemarin 2,5% langsung dipotong dari gaji total dan sebagainya. Saya cuma nyeletuknya gini. Sebetulnya berapa persen sih dari gaji kalian untuk diberikan kepada Tuhan? 2,5%, Pak. 2,5% saja teriaknya begitu kencang, gitu ya, saudara. Padahal PNS gaji rata-rata tinggi 5 juta, ya. Belum nanti kalau ada gaji bonus dan sebagainya, saudara. Ngeluhnya kayak kebayang ngeluh, gitu ya. Saya bilang itu cuma 2,5% kecil, gitu. Dan kami di Kristen itu lebih besar. Kita 10%, coy, gitu ya. Teman-teman, gitu ya. Jadi jangan mengeluh. Toh apa yang kalian kumpulkan pertama dedikasinya untuk Tuhan, gitu kan. Tuhan pasti akan memberkati. Yang kedua itu digunakan untuk anak-anak yatim dan sebagainya. Kalau menolong, masa sih nolong orang berundel, bilang gitu ya. Pada akhirnya mereka mengeluarkan merah-merah, dikumpulkan, gitu ya. Ya saudara, mereka 22,5%, kita 10%. Ketika kita hidup dengan 100%, maka kita akan kekurangan, saudara. Karena sesungguhnya kehidupan kita itu bisa 125%, bisa 150%. Tetapi kalau kita hidup dengan 90%, kita hidup 90% plus berkat Tuhan, kita akan bisa hidup full 150%. Amin. Ya. Kalau sudah punya uang 1 juta, 100.000 untuk persembahan persepuluhan, kalian hanya tinggal 900.000, mungkin akan berpikir kurang secara nominal, di angka, di kalkulator. Oh kurang, kebutuhanku Pak banyak, gitu ya. Tetapi kalau kita mulai percaya, Tuhan, aku berikan persepuluhan ini, janjimu ya dan amin, Engkau akan memberkati, mencukupkanku, maka Bapak Ibu akan menikmati pemeliharaan Tuhan. Tidak hanya 900.000 Bapak Ibu akan bisa hidup, tetapi bisa menikmati 1.500.000 bahkan lebih. Saudara, ini bukan gambling, saudara, tetapi ini adalah janji Tuhan. Di Maleakhi itu sangat jelas bahwa akan diberkati. Persepuluhan sebagai wujud ketaatan kepada Allah, perpuluhan sebagai wujud dukungan kita atas pekerjaan Tuhan, sebagai kesempatan melatih karakter kita untuk tidak menjadi lomba, menjadi orang yang rakus, menjadi orang yang tamak, tetapi kita mulai belajar menyisihkan. Sebagai wujud rasa hormat kita kepada Allah dan sebagai wujud untuk kita menempatkan prioritas dalam hidup kita. Ketika terima gaji, ya, di hari Sabtu, apa yang ada dalam benak kita? Pertama-tama makan malam, bayar cicilan, atau apa? Atur prioritas yang benar. Sisihkan 10% terlebih dahulu, baru pikirkan yang lain. Sudah Tuhan, saya sendiri melatih ini lama, ya. Karena sebelum jadi hamba Tuhan full seperti ini, saya juga seperti Bapak Ibu mengalami kesulitan dilema, persembahan atau tidak, persembahan atau tidak. Ketika butuh susu, butuh makan dan sebagainya. Pilihan-pilihan ini memang sulit.
Tetapi ketika kita belajar untuk melatihnya, kita menjadi taat, kita diberkati. Sepanjang perjalanan hidup saya, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Janjinya ya dan amin. Bahkan di masa-masa pandemi ini, ketika orang berteriak dengan semua kesulitan-kesulitan yang ada, kami bisa terus tersenyum, kami dicukupkan segala sesuatu. Jangan mengandalkan apa yang ada pada kita, tapi andalkanlah Tuhan. Maka saudara, mari kita akan melihat masa depan berharapan, masa depan diberkati Tuhan dengan menjadikan Tuhan Allah kita menjadi Allah sesembahan kita, dengan mendirikan rumah Allah dan juga memberikan sembah sepuluh. Mari kita akan persiapkan diri kita dalam saat teduh. Kita bisa naik ke atas. Saudara Tuhan, Allah begitu mengasihi kita karena kita adalah ciptaannya, karena kita adalah pribadi-pribadi berharga di matanya. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan, tetapi masa depan yang mengharapkan. Dia tidak merancangkan kutuk dan sakit penyakit, tetapi Dia rindu memberkati dan mencukupkan kita. Maka bila keputusan dalam hidupmu hari ini untuk melanjutkan perjalanan hidup ke depan, bukan dengan kekhawatiran, bukan dengan ketakutan, dengan keraguan, tetapi dengan keyakinan iman, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh, dan memberikan kepada aku roti itu dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Maka aku akan mendirikan bait Allah, maka aku akan memberikan 1/10 dari berkat-berkat-Mu. Seperti wanita menurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mengasihimu. Yesus yang baik bagiku.
firman-Mu sudah selesai ditetapkan. Jadi setiap kami diberikan kuasa untuk menerimanya, memahaminya, mengerti dan melakukannya. Roh Kudus-Mu yang akan terus menyejawatakan dalam hidup kami, sehingga sejak hari ini kami tidak terus hidup dalam kegagalan, dalam dosa dan ketakutan, hidup dalam kutuk. Tapi biarlah kami mengambil keputusan, melangkah dalam hidup yang baru di dalam Tuhan, menikmati penyertaan dan janji-janji Tuhan dengan menjadikan Tuhan sebagai Allah kami, dengan membangun bait Allah dalam hidup dan keluarga kami, dengan belajar hidup dalam ketaatan, membayar 1/10 dari yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima dengan syukur. Sama-sama katakan amin. Silakan. Tuhan, shalom. Kembali saya ucapkan terima kasih untuk Pak Gede dan Ibu yang pertama kali datang ke tempat ini. Kiranya bisa menikmati dan minggu depan bisa berlanjut, ya. Nanti bisa meninggalkan nomor HP, bisa kami menghubungi bila ada kegiatan-kegiatan yang lain, ya. Ya, saudara, doa kami Bapak Ibu Gede dan seluruh jemaat diberkati Tuhan. Kita akan bersafaat Bapak Ibu saudara Tuhan untuk bangsa dan negara kita. Kiranya Allah melawat dan bangsa kita boleh segera meninggalkan PPKM ini dan kembali dalam normal yang baru, yang lebih soft, yang lebih lembut, dan ada kesempatan anak-anak Tuhan terus datang beribadah dan dikuatkan. Berdoa setiap tim medis, ya, khusus COVID semua dalam perlindungan Tuhan dimampukan untuk mengerjakan bagian mereka masing-masing dengan perlindungan Tuhan. Berdoa untuk mereka yang terpapar COVID, yang sakit, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan sehingga bisa sembuh dan sehat kembali. Berdoa untuk hari ini, berdoa untuk Ibu Murdasi, ya, Bapak Harno, Bapak Heru, Tuhan melawat berkati sehingga masa-masa hidupnya dipenuhi dengan rasa syukur dan mengalami jamahan Tuhan. Berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan supaya dalam segala pergumulan Tuhan hadir, Tuhan jamah, Tuhan tahu. Setiap keluarga boleh mengalami damai sejahtera dan kehadiran Tuhan. Sudah syafaat nanti Bapak Majelis bisa membawakannya. Dan sebelumnya bagi Bapak Ibu yang akan memberikan 1/10 sebagai tanda ketaatan kepada Allah, dipersilakan. Bapak yang baik, saudara-saudara,
saudara kami yang ada di luar kota, di luar pulau. Tuhan tolong berkati mereka, untuk keluarga Satria dan juga calon anak yang ada dalam kandungan dan Tuhan berkati sehingga bisa sehat kuat dan melahirkan tepat pada waktunya dalam pembela Tuhan. Berkati Pak Yono dan Ibu dan juga Sigit yang ada di Lombok. Tuhan menolong berkati dan segala pergumulan dan rancangan hidup mereka. Tuhan menolong berkati keluarga besar Bahama yang ada di Hongaria di luar kota. Tuhan memberkati mereka semuanya, juga keluarga Baheru, Bapak Adi yang ada di luar kota juga Tuhan berkati. Kami percaya Kau ada di sini juga Kau ada di sana. Tuhan berkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh pengurus gereja ini. Kami tetap sehari sedikit dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan dan semakin hari semakin giat dalam mengerjakan beban-beban tugas pelayanan yang ada. Menolong berkati Bangun Eka dan juga Sikit Rizky mempersiapkan untuk masa-masa pernikahan mereka. Bahkan menolong mereka dalam hidup dalam kekudusan semakin dekat kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Allah untuk kedua orang tua mereka masing-masing mempersiapkan segala sesuatunya bukan dalam kekhawatiran ketakutan, tetapi mempercayai Allah menyediakan tempat pada waktunya. Dan juga persiapan baptisan anak-anak Tuhan yang akan dipersiapkan dalam bulan depan. Tuhan menolong memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara kita berdiri. Berkat kasih karunia Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih pengorbanan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati hidupmu, memberkati rumah tangga, memberkati pintu keluar masukmu, memberkati lembungmu, memberkati tempat kerjamu, memberkati hidupmu dari saat ini sampai Maranatha. Haleluya.